Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mendy Rezaldi dari kelas reguler A Manajemen 2. Saya akan memenuhi perintah Bapak untuk membuat tugas video dalam mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Yang pertama, ruang lingkup manajemen koperasi. Pengertian koperasi. Pengertian koperasi Indonesia secara yuridis adalah badan hukum untuk didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggota sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Motif berkoperasi. Motif sosial. 1. Hidupnya bermanfaat bagi orang lain. 2. Diakui keberadaannya oleh masyarakat. 3. Ikut dengan kecenderungan umum atau motif ekonomis. Yang pertama, memperoleh harga pelayanan. Yang kedua, terbantu usaha yang dijalankannya. Yang ketiga, memperoleh bagian sisa hasil usaha atau SHU. Selanjutnya, indikator kemajuan. Koperasi selalu dalam keadaan berkompetisi dengan organisasi lain dalam peroleh anggotanya, modal, pelanggan, dan lain sebagainya. Jika koperasi ingin menarik anggota, maka koperasi harus memiliki keunggulan khusus agar mampu berkompetisi dengan baik. Keunggulan koperasi lahir dari sistem organisasi dan manajemen yang efektif, di mana keadaan tersebut dapat terwujud manakala sumber daya manusia memiliki kompetensi dan tanggung jawab yang cukup untuk mendukung usaha ke arah itu. Dikaitkan dengan karakteristik, tujuan, dan prinsip koperasi, maka keunggulan koperasi harus diarahkan pada: yang pertama, ketangguhan koperasi sebagai organisasi gerakan swadaya berupa keterlibatan secara total dari para anggota. 2. Ketangguhan koperasi sebagai badan usaha dalam penguasaan pasar atau market promotion. 4. Ketangguhan koperasi sebagai organisasi gerakan yang tumbuh dari bawah sangat ditentukan oleh tingkat kepedulian anggota. Fungsinya sebagai pemilik untuk turut dalam proses perkembangan koperasi. Yang kedua, perangkat organisasi koperasi. Unsur-unsur organisasi koperasi dalam keanggotaan berkoperasi, yaitu keanggotaan koperasi merupakan salah satu unsur yang menentukan dalam organisasi koperasi. Tanpa anggota, bila tidak mungkin koperasi berdiri, apalagi melaksanakan usahanya. Oleh karena itu, kedudukan anggota dalam koperasi secara hukum adalah suatu keharusan dan sebagai konsekuensinya anggota tersebut memiliki hak serta kewajiban umum. Bagian yang kedua, rapat anggota. Rapat anggota merupakan perwujudan kehendak para anggota untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan dan pelaksanaan kegiatan koperasi, serta memiliki segala wewenang yang tidak diberikan pada pengawas atau pengurus dalam batasan yang ditentukan dalam undang-undang. Yang ketiga, pengurus. Pengurus merupakan perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota yang bertugas mengelola organisasi dan usaha. Tugas pengurus koperasi. Dalam pasal 58 Undang-Undang Perkoperasian nomor 17 tahun 2012 disebutkan bahwa pengurus bertugas: yang pertama, mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar. Yang kedua, mendorong dan memajukan usaha anggota. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan dan bertanggungjawab pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada rapat anggota. Yang keempat, menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota. Yang kelima, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. Dan yang keenam, penyelenggaraan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien.
Badan pengawas. Pengawas adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Pelaksanaan fungsi manajemen oleh tim manajemen. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, perorganisasian. Yang ketiga, penyelarasan. Yang keempat, pengawasan. Materi yang ketiga, partisipasi anggota. Pada organisasi koperasi, peran partisipasi anggota menjadi penting disebabkan oleh posisi anggota yang strategis dalam prinsip identitas atau Principles of Identity. Hans Muckner 1985 maupun Rob 1989 berpendapat anggota koperasi memiliki peran ganda, yakni selain sebagai pemilik atau owner juga sebagai pengguna manfaat atau share. Partisipasi anggota menjadi faktor penting dalam pengukur keunggulan kinerja kooperatif di samping faktor lain, yaitu kinerja usaha koperasi tidak hanya dituntut untuk meningkatkan aset koperasi melalui cara penetapan strategi yang tepat dalam persaingan, akan tetapi dituntut secara normatif. Sementara kualitas insentif dan pelayanan koperasi akan sangat tergantung kondisi objektif dan kinerja usaha, di mana hal itu terbentuk karena adanya dukungan aktif anggota melalui kontribusi faktor-faktor produksi. Efektivitas partisipasi. Menurut Muhammad Amin Aziz, pada tahun 1985, salah satu faktor penyebab anggota mau berpartisipasi adalah kondisi manajemen. Anggota tidak ragu-ragu lagi untuk membayar simpanan karena administrasi kesehatannya jelas. Demikian pula untuk transaksi usaha. Anggota tidak sungkan melakukan transaksi dengan koperasi karena pelayanannya baik dan seterusnya. Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas partisipasi anggota adalah faktor program. Partisipasi akan efektif bila program sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anggota. Kaitan partisipasi dengan keberhasilan usaha. Tujuan koperasi adalah memberikan pelayanan dan promosi anggota. Dengan demikian, penekannya bukan pada perolehan keuntungan maksimal atau profit maximization akan tetapi pada manfaat maksimal atau benefit maximization. Terdapat juga manfaat yang diperoleh anggota dari usaha yang dikembangkan oleh koperasi, yaitu sisa hasil usaha bagian anggota, B, harga pelayanan, dan yang terakhir kontribusi pada usaha anggota. Materi yang keempat, manajemen pemasaran internasional koperasi. Keputusan untuk menempatkan pasar internal sebagai basis peningkatan kesejahteraan anggota adalah sebuah keniscayaan dalam manajemen koperasi. Manajemen koperasi boleh saja berbisnis di pasar eksternal dan mendapatkan hasil usaha yang besar. Namun perhatian utama harus tetap pada upaya-upaya peningkatan kesejahteraan bangsa. Pengembangan koperasi dengan memberdayakan pasar internal merupakan keniscayaan, karena keberhasilan koperasi sangat tergantung pada sejauh mana koperasi memberikan kepuasan anggota atau sebagai pelanggan utama di pasar internal. Tugas perusahaan koperasi di pemasaran internal. Tujuan utama koperasi adalah membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu, segala aktivitas pemasaran yang bertujuan memuaskan anggota perlu dilakukan manajemen koperasi jika perusahaan koperasi ingin membangun loyalitas dan partisipasi efektif anggotanya. Tugas perusahaan koperasi di pasar internal adalah memberikan pelayanan terbaik kepada anggota sehingga anggota mendapatkan manfaat atas hubungan bisnisnya dengan perusahaan koperasi. Pelayanan itu dapat berupa pemberian harga pelayanan bagi anggota maupun melalui aktivitas-aktivitas yang memudahkan anggota dalam mengembangkan usahanya.